Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Matematika SMP, materi kelas 7 semester 1. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat untuk belajar. Karena karunia Allah yang paling lengkap adalah menjalani kehidupan berdasarkan ilmu. Langsung saja anak-anak, pertemuan kali ini masih dalam bilangan pecahan. Pada pokok bahasan yang kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Bersama saya, Ibu Murniasi, Guru Matematika Spensa Kroya. Pada kegiatan ini, kalian akan diajak untuk memahami operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kalian mengingat kembali tentang pecahan senilai. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, di sini saya akan memberikan beberapa contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kehidupan sehari-hari ini diharapkan kalian akan memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Di sini nanti akan saya beri 5 buah contoh ya anak-anak. Contoh yang pertama dan kedua itu berkaitan dengan penjumlahan, sedangkan contoh yang ketiga dan empat berkaitan dengan pengurangan, dan contoh yang kelima ini nanti kombinasi antara penjumlahan dan pengurangan. Oke, untuk contoh yang pertama, Putri membeli 1/4 kg buah anggur, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 1/2 kilogram buah anggur. Berapa kilogram berat buah anggur keseluruhan? Bagaimana penyelesaiannya? Nah, pernyataan di atas itu bisa dibentuk dalam bentuk matematika, ya, yaitu 1/4 ditambah 1/2. Setelah ditulis dalam bentuk matematika, kita lihat apakah penyebutnya sudah sama atau belum. Kalau belum sama, maka disamakan terlebih dahulu berdasarkan KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, KPK 4 dan 2 itu adalah 4. Sehingga di sini 1/2 itu diubah menjadi 2/4. Setelah sama penyebutnya, maka tinggal menjumlahkan pembilang-pembilangnya saja. Dengan demikian, 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 1 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Ini ya. Jadi berat anggur keseluruhan yang diberi Putri adalah 3/4. Nah, ini dari contoh pertama saja sudah jelas ya. Kemudian contoh yang kedua. Mula-mula ibu membeli 3/4 liter minyak goreng. Kemudian ia membeli lagi 1/2/3 liter. Berapa liter jumlah minyak goreng yang dibeli ibu? Penyelesaiannya kita buat lagi dalam bentuk matematika, ya. Pernyataan di atas bisa dibuat ke bentuk matematika yaitu 3/4 ditambah 1/2/3. Nah, di sini ada bentuk pecahan campuran. Supaya mudah dioperasikan, maka kita ubah dulu nanti ke bentuk pecahan biasa dengan cara mengalihkan 1 kali 3 ditambah 2/3 dan menjadi 5/3. Setelah itu dilihat
penyebutnya sudah sama belum? Kalau belum sama, disamakan dulu ya. Setelah disamakan, baru kita menjumlahkan pembilang-pembilangnya. Dengan demikian, 3/4 ditambah 1/2/3 sama dengan 3/4 ditambah 5/3 sama dengan 9/12 ditambah 20/12 sama dengan 29 ya dibagi dengan 12. Nah, 29 di sini lebih dari 12 ya, atau pembilangnya lebih dari penyebutnya, sehingga bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, 29 dibagi 12 itu sama dengan 2 dan sisanya 5. Sehingga 29 dibagi 12 itu sama dengan 2, 5/12. Jadi, banyak minyak goreng yang dibeli ibu itu 2/5 liter. Semakin jelas, ya. Berikutnya, kita langsung ke pengurangan pada contoh 3. Andi disuruh ayah membeli 2 kg beras. Di tengah jalan, beras itu tumpah. Wah, ini mungkin plastiknya kurang kuat ya, jadi bisa tumpah. Ternyata sampai di rumah, beras yang tersisa itu 1/3/5 kg. Yang ditanyakan, berapa kilogram beras yang tumpah? Seperti biasa, kita tulis dulu dalam bentuk matematikanya, yaitu untuk mencari beras yang tumpah, berarti beras yang tadi dibeli dikurangi beras sisanya. Nah, di sini masih ada pecahan campuran, diubah dulu ke pecahan biasa. Setelah dirubah ke pecahan biasa, ya, kemudian dilihat di sini ada bilangan bulat. Supaya mudah dioperasikan, bilangan bulat ini diubah ke bentuk pecahan. Bentuk pecahannya itu penyebutnya disesuaikan dengan penyebut yang ini ya, yang 1/3/5 ini. Sehingga di sini menjadi 2 dikurangi 1/3/5 sama dengan 10/5 dikurangi 8/5 sama dengan 10 dikurangi 8/5 sama dengan 2/5 kilogram. Ya. Jadi, beras yang tumpah adalah 2/5 kilogram. Masih dalam pengurangan, ya, contoh yang keempat. Ibu membeli setengah kilogram daging ayam, 2/5 kilogram digunakan untuk membuat sayur sop. Ini supaya sopnya enak, ya. Berapa daging yang tersisa setelah diambil untuk membuat sayur sop? Yuk, kita langsung diselesaikan. Nah, di sini, seperti biasa, ditulis dalam bentuk matematikanya, yaitu setengah dikurangi 2/5. Sama dengan berapa? Biasa disamakan dulu penyebutnya, yaitu KPK dari 2 dan 5 itu adalah 10. Nah, untuk mendapatkan pembilangnya, di sini boleh dengan cara mengalihkan 1 kali 5, dan yang ini 2 kali 2. Sehingga menjadi 5/10 dikurangi 4/10 sama dengan 1/10. Nah, jadi sisa daging setelah diambil untuk membuat sayur sop adalah 1/10 kilogram. Kiranya sudah jelas ya. Tadi penjumlahan pecahan, kemudian pengurangan pecahan. Nah, untuk yang kelima ini yaitu kombinasi antara penjumlahan dan pengurangan. Soalnya, karena mendapat nilai matematika yang bagus, Didi membawa sebuah kue dan ingin berbagi kepada Heri dan Catur. Heri diberi 1/4 bagian.
Sedangkan catur diberi 2/5 bagian. Berapa bagian kue yang dimiliki Didi setelah diberikan kepada kedua temannya? Nah, bagaimana bentuk matematikanya? Nah, di sini bentuk matematikanya 1 dikurangi yang diberikan kepada temannya, yaitu 1/4 ditambah 2/5. Seperti biasa, penyebutnya disamakan dulu, ya. Samakan dulu ini yang ada dalam kurung. Kemudian nanti yang satunya diubah ke bentuk pecahan. Namun boleh nanti mengubahnya ya terakhiran setelah mengoperasikan 1/4 ditambah 2/5. Sehingga di sini sama dengan 1 dikurangi, nah ini diubah ya. Menjadi 1 kali 5/20 ditambah 2 kali 4/20. Sama dengan 1 dikurangi 5/20 ditambah 8/20. Sama dengan 1 dikurangi 13/20. Nah, setelah yang di dalam kurung selesai mengoperasikannya, baru yang angka 1 ini diubah menjadi pecahan, menyesuaikan penyebut ini ya, menjadi 20/20. 20/20 dikurangi 13/20 sama dengan 7/20. Nah, jadi sisa kue yang masih dimiliki Didi adalah 7/20. Itulah pembahasan dari 5 soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, semoga kalian paham konsepnya ya. Dengan paham konsep biasanya akan bertahan lama di kepala ya. Dengan demikian anak-anak, setelah kalian mempelajari 5 buah contoh ini, maka ada kesimpulan ya. Di sini untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Pertama, dalam menjumlahkan atau mengurangkan pecahan itu, kalau penyebutnya belum sama, harus disamakan terlebih dahulu berdasarkan KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, kalau sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilang-pembilangnya. Kemudian dibagi dengan penyebutnya. Nah, demikian sudah selesai untuk pelajaran kali ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya percaya kalian anak cerdas, jadi mudah untuk memahaminya. Oke anak-anak, lanjut saja ke latihan soal. Di sini latihan soal ada 3 buah soal, yaitu kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Nomor 1, tentukan hasil dari A, 3/8 ditambah 1/4. Nah, di sini B, 7 1/3 dikurangi 3, 2/5. Dan C di sini gabungan antara penjumlahan dan pengurangan. Untuk yang nomor 2, 2 buah truk mengangkut sebuah jambu kristal. Ya, ini jambu kristal enak sekali ya. Truk ke-1 memuat 1/4 ton dan truk kedua memuat 1,2 ton. Berapa kuintal jambu kristal yang dapat diangkut oleh kedua truk tersebut? Nah, di sini 1,2 ton. Ini berbentuk desimal, maka nanti untuk mengoperasikannya kalian ubah ke bentuk pecahan biasa. Kemudian soal yang ketiga, setelah Pak Soleh pensiun dari pegawai negeri, ia membeli 1 hektar tanah. Tanah itu ditanami pohon pepaya seluas 1/4 hektar. Tanaman obat 1/5 hektar, dan di tanah yang kosong, ia mendirikan pondok pesantren. Berapakah luas tanah tempat pondok pesantren itu? Nah, sudah selesai ya. Latihan soal ini kalian kerjakan di buku masing-masing.
yang cermat ya, supaya benar. Untuk itu, pertemuan kali ini sampai di sini anak-anak. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.